Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara serumpun yang sangat istimewa di mata dunia. Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, keduanya banyak memiliki kesamaan, mulai dari sejarah, kemiripan bahasa, sampai pada kebudayaan penduduknya. Indonesia memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan yang juga disebut Pulau Borneo, sampai Papua di bagian paling barat. Untuk wilayah Malaysia, terdiri dari 13 negara bagian, 11 negara bagian berada di wilayah Semenanjung, seperti negara bagian Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Trengganu. Selain negara bagian di Semenanjung, negara Malaysia juga memiliki dua negara bagian di Pulau Borneo. Dua negara bagian tersebut adalah Sarawak dan Sabah. Ibu kota pemerintahan negara bagian Sarawak ada di kota Kuching, sedangkan ibu kota Sabah terletak di kota Kinabalu. Pada video kali ini, saya sedikit berbicara tentang kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Mulai kondisi geografis, sejarah, hingga tempat wisata yang terkenal di kota ini. Kota ini terletak di tepi laut, sebelah barat Laut Pulau Kalimantan yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dengan luas wilayah 352,2 km persegi, kota Kinabalu merupakan kota yang cepat berkembang, dan menjadi pusat industri dan perdagangan di wilayah Malaysia Timur. Kota ini memiliki keunikan tersendiri, selain terletak di pesisir laut yang indah. Kota Kinabalu juga hanya berjarak 54,7 km dari Taman Nasional Kinabalu. Taman Nasional Kinabalu merupakan situs warisan dunia pertama di Malaysia, di mana area Taman Nasional ini meliputi Gunung Kinabalu dan hutan lindung yang eksotik. Sebagai informasi, Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Pulau Borneo. Ketinggian gunung ini mencapai 4.094 meter. Kota Kinabalu juga memiliki bandar udara internasional. Bandara ini terletak sekitar 8 km dari kota, dan merupakan bandara kedua paling sibuk di Malaysia setelah Bandara Internasional Kuala Lumpur. Bandara ini melayani penerbangan internasional dan domestik. Dari data tahun 2017, Kota Kinabalu memiliki jumlah penduduk sekitar 244.700 jiwa. Masyarakat Kota Kinabalu merupakan masyarakat multi-etnis, terdiri dari etnis China, Brunei Melayu, Dayak Kadazan Dusun, Dayak Bajau, dan imigran dari Indonesia dan Filipina. Sama seperti keragaman etnis di Kota Kinabalu, agama di kota ini pun sangat beragam. Penduduk Kota Kinabalu memeluk agama Islam, Kristen, Buddha, dan Taoisme. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan logat Kreol Sabah. Namun, karena hampir 50% penduduknya merupakan keturunan etnis China, bahasa Mandarin pun banyak digunakan. Selain itu, sebagian besar masyarakat Kota Kinabalu juga bisa berbahasa Inggris. Kota Kinabalu, dulunya disebut Jesselton selama pemerintahan kolonial Inggris. Nama itu diambil dari nama manajer perusahaan Serikat Borneo Utara Inggris, Sir Charles Jessel. Perusahaan Serikat Borneo Utara Inggris adalah perusahaan yang dipercayakan pemerintahan Inggris untuk mengurus wilayah Borneo Utara. Jauh sebelum itu, Kota Kinabalu disebut Desa Nelayan Api-Api. Namun pada tahun 1942 hingga 1945, ketika Jepang menduduki kota ini, Jesselton berubah nama kembali menjadi Api-Api. Barulah pada tahun 1968, oleh pemerintah Malaysia, kota ini dinamai Kota Kinabalu, yang diambil dari nama Gunung Kinabalu. Kota ini baru menerima status resminya sebagai kota, dari pemerintah Malaysia pada tanggal 2 Februari, tahun 2000. Yang terakhir adalah ditinjau dari tempat wisatanya.
Kalau berbicara tentang wisata, tentu pasti di Kota Kinabalu ada banyak pilihan wisata yang tersedia untukmu. Mulai wisata pantai yang menakjubkan, pendakian Gunung Kinabalu, wisata kuliner, wisata budaya, sampai pada tempat-tempat unik peninggalan sejarah yang memiliki nilai historis yang tinggi. Kita mulai dari Desa Budaya, Mari-Mari. Cara terbaik untuk mengenal kekayaan budaya Sabah, adalah dengan mengunjungi Mari-Mari Cultural Village. Desa wisata ini menyajikan potret kehidupan warga setempat, lengkap dengan rumah adat dan tradisi yang masih dipegang turun-temurun. Kamu juga bisa melihat sendiri, proses pembuatan tato khas suku Dayak Kadasan, yang merupakan suku mayoritas di Sabah. Kemudian kamu dapat belajar menggunakan senjata tradisional, menari, dan menyantap ulat sagu, yang mungkin tidak pernah kamu santap sebelumnya. Selanjutnya, kita lanjut menaiki lokomotif uap kuno produksi Inggris Raya. Kamu akan diajak melewati pedesaan, sawah, dan hutan bakau yang menawan. Lokomotif ini penuh dengan historis awal terbentuknya wilayah Sabah, di Borneo. Hal ini membuktikan, kalau keberadaan kereta api, memang ada di Pulau Borneo sejak dulu. Tidak lengkap rasanya, jika berkunjung ke Kota Kinabalu, kalau tidak mengunjungi ikon Sabah itu sendiri, yaitu Gunung Kinabalu. Berlokasi di Taman Nasional Kinabalu, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, gunung ini dapat didaki untuk menyaksikan matahari terbit. Ada dua jalur pendakian, yang pertama adalah Summit Trail, dan yang kedua, Mesilau Trail. Keduanya sama-sama menghadirkan pemandangan menakjubkan dengan aneka flora dan fauna yang hanya ada di Borneo. Kemudian Sabah juga adalah tempat yang populer dengan wisata baharinya. Menyeberanglah dari Jesselton Point Terminal, di Kota Kinabalu menuju Tunku Abdul Rahman Marine Park. Taman bahari ini terdiri dari 5 pulau eksotis yang dikelilingi pantai-pantai cantik. 5 pulau tersebut yaitu Pulau Gaya, Pulau Mamutik, Pulau Sapi, Pulau Suluk, dan Pulau Manukan. Bagi penyuka tantangan, silakan kamu meluncur dengan zip line antar pulau dari Pulau Gaya ke Pulau Sapi, sambil menikmati hamparan birunya Laut Cina Selatan yang indah. Demikian sedikit gambaran tentang Kota Kinabalu, Sabah, negeri jiran Malaysia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.